Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran statistika. Nah, pada kali ini kita masuk ke pembahasan uji hipotesis yang bagian 3, di mana di sini kita akan membahas hubungan antara jenis data, terus bentuk hipotesis, dan uji hipotesis apa yang akan kita gunakan. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Jadi yang pertama kita fokus dulu ke bentuk hipotesis deskriptif satu variabel atau satu sampel ya. Nah, kalau misalnya datanya itu berbentuk nominal, maka kita menggunakan uji statistik binomial atau uji statistik chi-square atau x kuadrat satu sampel. Selanjutnya, kalau misalnya datanya ordinal, kita bisa menggunakan uji statistik yang disebut uji run atau run test. Untuk tipe data interval dan rasio, kita bisa menggunakan uji T atau t-test untuk satu sampel. Selanjutnya kita masuk ke bentuk hipotesis komparatif, yang mana ini komparatifnya itu kita membandingkan dua sampel. Yang pertama adalah untuk uji komparatif dua sampel yang related atau yang berpasangan ya. Kalau misalnya datanya bentuk nominal, kita bisa menggunakan uji McNemar. Ya, kalau datanya berbentuk ordinal, kita bisa menggunakan sign test atau dikenal juga dengan uji tanda. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan uji Wilcoxon-Machet pairs ya, atau uji berpasangan Wilcoxon. Sementara kalau bentuk datanya interval atau rasio, kita bisa menggunakan uh, uji T berpasangan atau t-test related ya, uji T berpasangan dikenalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk datanya yang independen atau saling bebas? Kalau bentuk datanya nominal, kita bisa menggunakan uji Fisher Exact Probability. Sementara kalau datanya bentuk ordinal, kita bisa menggunakan median test atau uji nilai tengah. Terus kita bisa menggunakan juga uji Mann-Whitney atau dikenal dengan uji U. Kita juga bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan kita juga bisa menggunakan uji Wald-Wolf-Fitch ya. Selanjutnya, kalau misalnya datanya berbentuk interval atau rasio, kita bisa menggunakan uji T independen ya, atau uji T yang saling bebas. Selanjutnya kita lihat untuk bentuk hipotesisnya yang komparatif juga, tapi dia lebih dari dua sampel ya. Jadi misalnya sampelnya ada 3, 4, atau lebih dari itu. Nah, kalau misalnya dia ujinya itu saling berpasangan, maka kalau untuk data nominal kita gunakan uji Cochrane. Kalau datanya bentuk ordinal, kita bisa menggunakan uji Friedman two-way ANOVA atau uji ANOVA dua jalan Friedman. Kalau datanya berbentuk interval atau rasio, kita bisa menggunakan yang pertama itu ANOVA satu jalan atau one way ANOVA dan ANOVA dua jalan atau two way ANOVA. Jadi ANOVA ini adalah bentuk analisis varians ya. Selanjutnya untuk sampelnya yang saling independen. Kalau datanya berbentuk nominal, kita bisa menggunakan uji chi-square untuk K sampel. Jadi K ini tergantung ada berapa jumlah sampelnya ya, kalau lebih dari 2. Terus untuk datanya bentuk ordinal, kita bisa menggunakan uji median extension, atau juga kita bisa menggunakan uji Kruskal-Walsh untuk ANOVA satu jalan. Kalau datanya berbentuk interval atau rasio, dia itu sama seperti yang sampel berpasangan tadi. Kita bisa menggunakan yang pertama ANOVA satu jalan atau one way ANOVA dan bisa juga menggunakan ANOVA dua jalan atau two way ANOVA. Selanjutnya kita masuk ke bentuk hipotesisnya itu adalah bentuk asosiatif atau hubungan ya. Pertama untuk data yang berbentuk nominal, kita akan bisa menggunakan uji kontingensi, uji koefisien kontingensi ya. Biasanya itu koefisiennya dikenal dengan koefisien C. Sementara kalau untuk data ordinal, kita bisa gunakan uji Rang-Sperman ya, atau dikenal juga dengan korelasi Rang-Sperman. Selain itu kita juga bisa menggunakan uji Kendall-Tau itu untuk data ordinal. Yang terakhir untuk bentuk data interval atau rasio ini juga ada beberapa
bentuk tergantung dari jenis hubungan yang kita lihat ya. Ada yang namanya menggunakan uji korelasi produk momen ya, kalau itu hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Terus ada korelasi parsial ya. Terus ada yang namanya uji korelasi. Nah, jadi uji korelasi parsial ini digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih jika terdapat variabel yang dikendalikan. Itu kita gunakan uji korelasi parsial. Selanjutnya untuk uji korelasi ganda ini kita gunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Ya, jadi di sini untuk yang menggunakan korelasi ganda ini syaratnya itu adalah variabel independennya itu harus lebih dari satu, ya bisa dua, tiga, atau seterusnya, dan variabel dependennya hanya satu saja. Itu kita gunakan korelasi ganda. Dan yang terakhir itu adalah analisis regresi sederhana atau analisis regresi berganda tergantung jumlah variabelnya. Itu kita digunakan ketika kita mau melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen itu dinaikkan atau diturunkan nilainya. Yaitu kita menggunakan analisis regresi. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan uji-uji ini? Nanti kita akan bahas satu persatu pada lanjutan video-video statistika saya selanjutnya. Oke, demikianlah tadi pembahasan saya terkait bagaimana kita menentukan uji hipotesis apa yang kita gunakan berdasarkan pada tipe data dan tipe dari hipotesis yang telah kita susun. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Untuk informasi bentuk tabel tadi itu saya kutip dari buku dengan judul Metode Penelitian Pendidikan, karya Profesor Dr. Sugiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.